warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isizmatu Aisyah dengan NIM 2412574. Di sini saya akan menjelaskan video perencanaan pendidikan oleh dosen pengampu Bu Helanelis MPD dengan judul Perencanaan Pendekatan Pendidikan. Yuk kita simak sama-sama. Nah, yang pertama ada perencanaan pendidikan. Apa sih perencanaan pendidikan? Perencanaan pendidikan adalah proses yang sistematis untuk merancang dan mengorganisir strategi, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan dan memastikan bahwa sumber daya, termasuk manusia, finansial, dan infrastruktur pendidikan dialokasikan secara efektif. Perencanaan pendidikan adalah proses yang sistematis untuk merancang dan mengorganisir strategi, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk dapat memastikan semua informasi atau inisiatif dan kegiatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan merencanakan dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan profesionalisme tenaga pendidikan. Hakikatnya, pendekatan perencanaan pendidikan memiliki peran kunci dalam keseluruhan proses pendidikan dengan menyediakan arah yang jelas dan pelaksanaannya. Kejelasan arah ini memungkinkan para pemegang kebijakan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif. Mengingat betapa pentingnya perencanaan, seseorang perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat dan proses pendidikan serta sesuai guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan kebutuhan sosial ini lebih mengarah kepada pendekatan tradisional dengan mengembangkan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penyelenggara pendidik dan menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan siswa. Misi yang terkandung dari pendekatan ini adalah pemberantasan kebodohan dan kemiskinan bagi rakyat, atau bisa juga diartikan sebagai misi kerakyatan. Ciri dari pendekatan ini adalah pemerataan kesempatan atau dalam bidang pendidikan, yaitu pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan kepada sebanyak-banyaknya penduduk agar dapat merasakan pendidikan dan mengurangi terjadinya buta aksara. Alur dari pendekatan ini adalah diawali dengan pemetaan banyaknya penduduk yang bersekolah dengan memperhatikan keinginan dari masyarakat dalam hal dunia pendidikan. Kemudian ditentukan kebutuhan sarana pendukung pelaksanaan pendidikan tersebut seperti ketersediaan ruang kelas, fasilitas sekolah, guru, dan tenaga pengajar, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan sampai di tahap akhir. Disusun dan dirancang biaya untuk proses pembangunan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang telah dirancang sebelumnya. Namun, pendekatan kebutuhan sosial ini dapat dikritik beberapa dari ahli ekonomi yang mempersoalkan tentang alokasi dana yang cukup besar sehingga dapat mengganggu sektor yang lain merupakan perkembangan nasional secara keseluruhan. Di samping itu, pendekatan ini juga dianggap memiliki kelemahan karena tidak diperlukan dan dihasilkan tenaga kerja yang besar untuk sektor ekonomi. Selanjutnya ada pendekatan social justice. Pendekatan keadilan sosial atau social justice mengacu pada upaya mewujudkan perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan, dengan fokus pada penghapusan penindasan sistematik terkait ras, gender, kemampuan, dan seksualitas. Konsep ini, meskipun berakar pada tradisi filsafat Yunani kuno, telah menjadi topik utama dalam diskusi kontemporer tentang pendidikan yang menyoroti pentingnya menangani isu-isu seperti rasisme, seksisme, abiisme, dan heterofilisme. Di dalam kelas, para pendidik terlibat dalam merancang kurikulum kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan ketidakadilan ini. Seringkali mengadvokasi pemikiran krisis dan perubahan sosial di kalangan. Keadilan sosial justice ini sebagai bidang studi yang lebih formal dan terorganisir merupakan perkembangan yang relatif baru, bahkan mereka yang berada di garda terdepan gerakan ini mengakui bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya mapan sebagai bidang studi. Perbedaan pendapat tentang apa itu keadilan sosial dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya
misalnya berkontribusi pada ketidakstabilan dan ketidakdiskontinuitas. Karena pendidikan dicirikan oleh beragam sudut pandang dan terkadang saling bertentangan mengenai definisi dan implementasinya, para kritikus mempertanyakan apakah ruang kelas seharusnya berfungsi sebagai wadah aktivisme sosial politik atau hanya berfokus pada transmisisme pengetahuan. Para pendukung berpendapat bahwa pendidikan harus memperdayakan siswa untuk mengenali dan menentang ketidakadilan, sehingga mendorong masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Sering berkelanjutan berdebat konsep keadilan sosial tentang menjadi bidang kajian yang dinamis dan terus berkembang, yang menekankan pentingnya atau perlunya dialog dan refleksi berkelanjutan tentang peran pendidikan dalam membentuk nilai-nilai dan struktur. Selanjutnya adalah pendekatan demografis. Secara etimologi, makna demografi adalah catatan atau bahasa mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Namun, secara epistemologi atau berdasarkan ilmu pengetahuan, pengertian demografi tidak sesederhana seperti dalam perspektif etimologi. Kata demografi diberi makna lebih spesifik tentang penduduk. Ilmu demografi digunakan oleh para ahli umumnya terdiri dari 4 tujuan pokok, yaitu 1. Mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. 2. Menjelaskan pertumbuhan penduduk masa lampau atau penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia. 3. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial dan mencoba meramaikan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang dan kemungkinan ada konsekuensinya. Dan pada akhirnya, keempat tujuan pokok tersebut akan bermanfaat untuk perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan pendidikan, perpajakan, kemiliteran, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian, dan lain-lain. Yang dilakukan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran jika mempertimbangkan komposisi penduduk yang ada sekarang dan yang akan datang sebagai evaluasi. Selanjutnya ada pendekatan school mapping. Pendekatan school mapping ini atau pemetaan sekolah merupakan suatu usaha yang membantu dalam perencanaan pendidikan di daerah. Di dalamnya mencakup dua pengertian, yaitu proses dan produk atau hasil. Jadi, bukan hanya peta. Produk pemetaan yaitu gambaran tentang situasi pendidikan suatu daerah dalam hal variabel pendidikan yang kuantitatif, data demografi, keadaan geografis, dan keadaan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Proses pemetaan merupakan kegiatan yang tahap meliputi 1. Penyusunan data statistis yang diperlukan, data rutin dan yang bukan rutin. 2. Pengadaan peta dalam skala. 3. Pemetaan standar tentang sekolah, luas ruang, dan peralatan yang diperlukan. 4. Kegiatan mempersiapkan format. 5. Penganalisan data yang dikumpulkan dan membandingkan dengan standar untuk menyusun rekomendasi-rekomendasi tentang upaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara pemetaan sekolah dalam menangkap penyediaan tempat belajar bagi mereka yang tergolong usia sekolah dan merencanakan perubahan struktur organisasi sistem persekolahan. Pemetaan sekolah adalah suatu pendekatan perencanaan makro atau regional yang melakukan peta geografis sebagai alat untuk meragakan dan menjelaskan rencana. Nah, yang terakhir ada pendekatan intra-educational extrapolation. Pendekatan ini merupakan salah satu metode dalam penelitian pendidikan yang berfokus pada pengembangan dan perluasan temuan penelitian dari satu konteks pendidikan ke konteks pendidikan lainnya yang masih berada dalam sistem atau lingkungan pendidikan yang sama. Pendekatan ini berbeda dengan ekstrapolasi lintas disiplin ilmu karena tetap bergerak dalam ranah pendidikan, namun mengeksplorasi kemungkinan penerapan hasil penelitian pada setting, tingkat, atau aspek pendidikan yang berbeda. Dalam implementasinya, pendekatan intra-educational extrapolation menggunakan prinsip analogi dan transfer konseptual untuk mengidentifikasi kesamaan antara berbagai fenomena pendidikan. Misalnya, temuan penelitian tentang efektif pembelajaran kolaboratif di tingkat sekolah dasar dapat dieksportasi untuk diterapkan pada pembelajaran di tingkat menengah dengan pertimbangan perbedaan karakteristik peserta didik dan kompleksi materi.
Proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang mekanisme dasar yang mendasari fenomena pendidikan yang diteliti. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya untuk memaksimalkan nilai aplikasibilitas hasil penelitian pendidikan. Oke, dari kesimpulan di atas dapat kita simpulkan, pendekatan perencanaan pendidik merupakan instrumen atau fundamental dalam merancang sistem pendidikan yang efektif dan efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap pendekatan memiliki karakteristik dan kelebihan dan keterbatasan yang perlu dipahami secara komprehensif oleh para perencana pendidikan. Pendekatan kebutuhan menekankan pada responsivitas sistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan partisipasi dalam proses perencanaan, dan sedangkan pendekatan demografis memberikan fondasi dari kuantitatif yang solid untuk memproyeksi kebutuhan pendidikan yang berdasarkan karakteristik kependudukan. Sedangkan school mapping menawarkan perspektif spesial yang penting untuk optimalisasi distribusi dan ekstabilisasi layanan pendidikan. Dan yang terakhir, educational extrapolation menyediakan alat prediksi berdasarkan analisis tren historis. Implementasinya yang efektif dan berbagai pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, ketersediaan data, dan kapasitas, dan kombinasi beberapa pendekatan seringkali diperlukan untuk menghasilkan rencana pendidikan yang komprehensif dan realistis. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.